Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan vlog Renungan Firman Tuhan di channel YouTube ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe, sudah share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Pantai Kampung Nelayan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita tentu tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, maka 40 hari dia pergunakan untuk pergi ke daerah-daerah tempat di mana dia melakukan mujizat sebelumnya, dan juga menampakkan diri atau memperkenalkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dan dia adalah Tuhan yang hidup. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga dijelaskan bahwa setelah Yesus bangkit selama 40 hari dia berulang kali menampakkan diri baik kepada murid-muridnya maupun kepada pengikut-pengikut yang lain untuk membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada murid-murid yang lain, dan kepada Simon Petrus dan rekan-rekannya di pantai Danau Tiberias. Kekasih Tuhan, Danau Tiberias letaknya di utara Israel. Danau ini sebenarnya memiliki 4 nama, yakni sering disebut juga Galilea, sering juga disebut Genesaret, Kineret, dan Tiberias. Satu danau tetapi memiliki 4 nama. Di pantai Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus. Sudah pasti adalah Yakobus dan Yohanes, serta 2 murid lainnya. Yesus mencari dan mengumpulkan kembali murid-murid yang telah tercerai-berai dan sudah kembali kepada pekerjaannya masing-masing untuk mengingatkan mereka tentang misi yang harus mereka kerjakan. Yesus berdiri di antara mereka, bahkan hadir secara pribadi dalam hidup mereka,
masing-masing untuk meneguhkan iman mereka bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita merindukan Yesus hadir. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini sebenarnya terdiri dari 14 ayat. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tetapi di awal tadi saya hanya membaca ayat 1 sampai 5. Namun pembahasannya meliputi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Berdasarkan perikop ini, pertanyaan yang kita renungkan adalah, apa yang Yesus lakukan ketika Dia hadir dalam hidup kita? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita merindukan Yesus hadir dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan ketika Yesus hadir? Yang pertama, Yesus hadir memberi harapan bagi kita. Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Tiberias artinya good vision atau visi yang baik. Bernada optimis bahwa ada pengharapan di dalam Dia. Ada 7 orang murid di pantai itu yang sedang kecewa, yang sedang putus asa, dan yang sedang kehilangan pengharapan. Kira-kira 3,5 tahun lamanya mereka melayani bersama-sama Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, mereka menyesal dan kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Yesus hadir memberi harapan bagi mereka. Dan Yesus hadir juga dalam hidup kita, memberi harapan bagi kita semua. Jadi hal yang pertama ketika Yesus hadir dalam hidup kita adalah memberikan harapan bagi kita semua. Yang kedua, Yesus hadir memberi berkat bagi kita. Dalam ayat yang kelima, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Karena memang mereka pernah melaut, Simon Petrus bersama temannya. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan jawaban mereka adalah sesuai dengan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar atau paling urgen adalah makanan. Makanan adalah kebutuhan primer. Tetapi saat itu murid-murid tidak punya makanan, tidak punya lauk pauk. Yesus perintahkan murid-muridnya untuk tebarkan jala di bagian kanan perahu, dan mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar, membuktikan bahwa Yesus hadir untuk memberkati murid-murid. Mereka yang semalam-malaman tidak menangkap apa-apa, tetapi ketika Yesus hadir di antara mereka, maka mereka menangkap ikan yang besar sejumlah 153 ekor. Luar biasa. Yesus hadir dalam hidup kita untuk memberi berkat bagi kita semua. Yang ketiga, Yesus hadir memulihkan hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memulihkan kehidupan kita semua. Dalam ayat yang ke-12 dan 13, Yesus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Yesus maju mengambil roti dan ikan dan berikan kepada murid-muridnya. Dari cara pelayanannya,
murid-murid tahu bahwa ini benar, Dia adalah Yesus. Saat itu hidup mereka kembali dipulihkan. Mereka kembali kepada panggilan mula-mula. Kekasih Tuhan, Yesus ingin kita selalu dekat dengan Dia. Kita yang mungkin pernah kecewa, kita yang mungkin pernah putus asa, kita yang mungkin pernah kehilangan harapan, Yesus hadir memulihkan keadaan kita. Sebagaimana murid-murid yang kehilangan pengharapan, murid-murid yang kecewa, murid-murid yang pernah goyah imannya, Yesus pulihkan mereka dan Yesus arahkan mereka kembali.